Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini sudah lama kita tidak bertemu. Selama Covid ini mungkin baru 2-3 kali dengan ini kita dipertemukan oleh Allah, dan yang mana pada malam ini dihadiri oleh saudara kita, keluarga kita. Beliau bukanlah tamu bagi kita, tapi juga satu ayah rohani yang hadir dari jauh kota Gorontalo dengan keberkahan murabbi kita bersama. Allah pertemukan kita insyaallah dari dunia hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, kita muliakan ayah rohani kita, Buya, serta keluarga besarnya, juga kepada guru-guru kita semua yang insyaallah membantu perjuangan Abuya, sebagaimana sudah didoakan tadi agar Abuya diberkahi umur, disampaikan cita-citanya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, dan dimudahkan oleh Allah dalam mendidik kita semua, juga kita sebagai muridnya insyaallah istiqamah mengikuti jalannya sampai akhir hayat kita. Sekali kita muliakan, kita hormati, teristimewa kepada Bapak Bupati Gorontalo beserta Ibu juga rombongan yang telah jauh-jauh hadir di tempat berbahagia ini. Semua ini bukanlah satu kebetulan, tapi sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya. Ini sudah ditentukan oleh Allah pada detik ini, jam ini kita dipertemukan dengan beliau, di mana tidak ada satupun di antara kita yang merencanakan. Ini adalah sebuah ketentuan yang wajib pada malam ini kita bertemu, kita bertatap muka, kita duduk di tempat yang mulia ini. Juga kepada guru-guru kita yang hadir, guru-guru MPTT Jakarta yang senantiasa ikhlas, tidak kami sebutkan namanya satu persatu, kepada sekjen, pada bendahara yang tidak hadir di sini, juga kepada Pak Manan sebagai protokol, dan seluruh jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang kami cintai. Baiklah, sudah sama-sama kita dengarkan baik laporan dan pengalaman. Sedikit kami sampaikan Bapak bahwa yang hadir ke kediaman Bapak pertama dari majelis Tauhid Tasawuf untuk kepengurusan muzakarah itu adalah kami, dan yang berkomunikasi dengan Bapak juga saya sendiri bersama Walid Ahmad, bersama Dr. Hamdan, dan saya juga sangat sering ke Gorontalo. Jadi Gorontalo itu sudah tidak asing lagi, sama dengan Manado, Jakarta, Gorontalo sama. Karena awal-awal MPDT Jakarta ini yang memperkenalkan Abuya kepada kami juga Walid Ahmad Atau, yang ditunjuk oleh Abuya untuk mengajarkan tauhid tasawuf. Sementara ada guru-guru di sini untuk mengajarkan tauhid fikih, dan untuk mengajarkan tauhid tasawuf itu ditunjuk oleh Abuya Walid Ahmad Atau, sekaligus memperkenalkan kepada kami siapa sosok Abuya tersebut. Jadi berada
kami sedikit demi sedikit dengan berbagai kekurangan, kurang pendidikan, kurang wawasan, kurang ilmu, kurang pemahaman, kurang pergaulan. Jadi kami dikumpulkan oleh Abuya mulai dari anak-anak jalanan ini, lalu berkembang alhamdulillah. Karena ini COVID Pak, ini cuma hadir tidak 3/4 ya. Biasanya ini penuh sampai ke sana dan di depan itu juga penuh. Alhamdulillah dengan doa Bapak, semangat daripada masyarakat untuk mencari jati dirinya, agar mereka menyadari bahwa kita adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan kembali kepadanya. Baiklah, pada malam ini tidak memanjangkan mukadimah, kita kembali mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Abuya. Kalau salah saya mohon maaf, kalau benar itulah petunjuk dari Allah atas bimbingan Abuya kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu yang diperjuangkan Abuya dan juga penting untuk kita perjuangkan? Yang pertama, Abuya memperjuangkan seperti disampaikan Bapak tadi, kalau kita dengar dari luar namanya tauhid tasawuf atau tauhid sufi. Jadi terlalu tinggi, bisa gila. Bisa gila. Ternyata setelah kita paham, setelah kita masuk, benar-benar gila Pak. Benar-benar gila. Benar-benar gila. Arti gila apa? Tadi si Reno menceritakan aibnya, kan gila ya? Gila. Tidak ada orang yang mau menceritakan kotoran dirinya, tetap dia menyembunyikan aibnya. Tapi di MPDT karena gila itu tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena ingin memperbaiki. Juga tidak ada orang yang menyembunyikan kesombongannya, keangkuhannya, kedengkiannya. Itu gila ya? Gila. Bapak juga gila. Nah, jabatan sudah segitu besar, pendidikan sudah segitu tinggi. Nah, tapi saya lihat di sana dengan oleh Ahmad bersarung-sarung ke pelosok-pelosok. Pergi jalan ke sana, lihat posko-posko di kecamatan-kecamatan. Biasanya kalau bupati itu memberikan bantuan dari pemerintah segala macam. Tapi ini enggak, mau membuat posko. Mau membuat posko, gila. Kalau adalah bupati yang gila seperti Bapak nih, setiap provinsi satu orang saja, sudah selesai negeri ini. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kenapa gila? Karena sudah kita rasakan selama ini kita tidak memahami, kita tidak tahu bahwa kita dalam kerugian, kita dalam kelalaian, kita dalam terhijab dengan Allah. Walaupun kita salat, walaupun kita puasa, walaupun kita hafiz, walaupun kita alim sekalipun, ternyata kita tidak pernah mendapatkan Allah. Yang kita dapatkan hanya ibadah. Yang kita dapatkan hanya ilmu. Tapi tidak dengan ilmu dan ibadah itu kita tidak pernah mengenal Allah. Maka salat yang dijadikan oleh Allah, seharusnya kita mampu dengan salat itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita tidak mengenal Allah, maka
keji dan mungkar itu tetap kita lakukan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak bisa salat kita itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mengenal Allah. Allah itu jauh. Padahal seharusnya kita menyembah itu dekat. Tapi ternyata yang kita sembah itu sajadah yang kita sembah itu bukan Allah. Maka MPTT inilah yang merubah mengenal Allah. Mulai kita dari beriman munafik, lalu kita beriman awam, lalu kita beriman khawas, lalu kita beriman khawasul khawas. Kalau tidak tahu kita tahapan-tahapan ini, maka kita selamanya ini saya berada dalam iman munafik. Iman munafik hanya mementingkan diri saya, dan agama itu ayat, hadis, salat, kelakuan, kebaikan itu hanya untuk kepentingan diri saya, bukan untuk Allah. Tidak ada ridha Allah di sini. Jadi maka Abuya membawa kita. Yang pertama, apa diperjuangkan Abuya kepada kita? Yang pertama tentang nafsu. Jadi nafsu ini ada 3 yang diperjuangkan. Nafsu ini ada 3. Pertama, perbuatan nafsu kita. Perbuatan nafsu kita. Perbuatan nafsu umat ini yang dilihat ke seluruh pelosok, baik di kota maupun desa oleh Abuya, sangat merugikan kita sendiri dengan perbuatan nafsu. Perbuatan nafsu kita merugikan kita sendiri. Kita misalnya di Jakarta ini dapat duit pergi diskotik, dapat duit berjudi, dapat duit beli narkoba, dapat duit main perempuan, dapat duit macam-macam kita kerjakan. Itu perbuatan tanpa pernah kita menyesal, dan tidak tahu kita jalan bertobat. Tidak tahu kita bertobat pada Allah. Kita pikir kita hidup masih lama, masih bisa nanti kita bertobat. Padahal mungkin umur kita sudah dekat. Siapa yang bisa menentukan umur? Tidak ada. Mungkin malam ini saya bisa menyampaikan begini. Kalau ketentuan Allah nanti tidur malam saya mati, kita tidak bisa ketemu lagi, mati. Walaupun doakan banyak orang ini supaya wali panjang umur, tapi kalau sudah sampai waktu mati tidak bisa. Maka untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan taubat itu jangan ditunda. Boleh tunda masalah proyek apa-apa. Misalnya mau masukkan penawaran, tidak jadi karena ngaji, itu nggak apa-apa. Walaupun rugi proyek tapi dapat zikir. Ini tidak kebalikan. Boleh tidak berzikir tapi dapat. Akhirnya proyek juga nggak dapat. Zikir nggak dapat, proyek nggak ada. Tapi kalau dapat zikir, insya Allah proyek itu mudah. Proyek itu mau. Ini mah Bapak Bupati banyak proyek. Bapak Bupati banyak bro. Jangan dicari-cari. Cuma kita bukan mencari proyek, karena itu proyek Gorontalo.
Jangan orang Jakarta mengerjakan di Gorontalo. Nah, kalau mau dibawa sini ke sana, nah, itu untuk membangun kota Gorontalo silakan. Nah, ya. Jadi yang penting tadi kita insya Allah sudah berdoa untuk Bapak kita semua agar Allah mudahkan semua jalannya. Dengan tidak maksud apa-apa. Kita saling berkasih sayang, saling mencintai. Itu pertama, perbuatan nafsu. Perbuatan nafsu seluruh yang salah kita lakukan, seluruh yang keliru, seluruh yang melalaikan kita. Arti lalai tidak pernah di waktu-waktu itu kita mengingat Allah. Yang kita ingat itu selain Allah. Itu ditobat. Kapan tobat? Sekarang. Saat ini, besok saat ini juga, besok lagi saat. Tidak ada nanti tidak ada. Sekarang tobat. Nanti juga sekarang. Bulan depan sekarang. Jadi harus dijadikan waktu tobat itu sekarang saya tobat. Besok juga sekarang. Yang sudah berlalu itu tidak perlu diingat. Mau baik mau buruk itu sudah menjadi kenangan, hanya cerita. Yang ke depan itu cita-cita dan hayalan. Dan angan belum tentu itu milik kita. Misalkan kita mau jadikan anak kita begini, akan kita jadikan orang hebat begini, itu cita-cita, hayalan. Yang milik kita yang sekarang. Dapat kita berzikir malam ini, moga-moga diterima oleh Allah dengan hati kita yang ikhlas. Itulah yang menerangi kita di alam kubur. Bukan cita-cita. Juga bukan organisasi. Tadi disinggung oleh pemahaman saya dari Muhammadiyah, Bapak dari Muhammadiyah, beliau dari Muhammadiyah. Tidak dikatakan Marampuka Muhammadiyah, tidak ada. Mandabuka Muhammadiyah tidak ada. Mandabuka NU tidak ada. Mandabuka Persis tidak ada. Yang ditanya Tuhan kamu kenal nggak sama Tuhan? Kalau nggak kenal, 70 kali buah gunung itu kita terbenam sekali dipukul oleh malaikat. Kapan balik lagi itu? Jadi tidak sampai akal kita berpikir untuk yang akan datang. Nah, jadi karena kita dikuasai nafsu, nah kita masih menganggap enteng untuk kehidupan di akhirat. Maka segeralah kita bertobat. Bertobat itu ada syarat-syaratnya. Harus kita belajar ke guru-guru ada syarat-syarat tobat. Ada batin tobat, ada batin tobat. Batin tobat. Jadi itu dosa. Ibarat kita memelihara padi. Biar apa? Tanam padi. Lalu padi itu ditumbuhi oleh rumput, diganggu oleh hama. Itulah dosa. Kalaupun kita ibaratnya salat ini sebagai padi, diganggu oleh dosa-dosa, kira-kira salat kita ini bisa tumbuh subur apa tidak? Sama seperti padi yang diganggu hama dan rumput tadi. Tidak bisa padi itu tumbuh subur dengan baik. Kalau padi di dalam rumput itu kan kuning daunnya, tidak tumbuh subur. Dan padi itu perlu air. Kalau padi tidak dikasih air, mati. Begitu juga hati kita ini. Begitu juga salat yang kita lakukan. Kalau tidak disertai dengan zikir, salat yang mati. Jadi zikir itu adalah air untuk hati kita.
untuk bersih hati kita, untuk subur salat kita. Lalu kemudian padi itu harus kita pagar, jangan dimakan kambing, jangan dimakan hewan. Hati kita juga harus dipagar. Jadi bagaimana memagarnya? Inilah perlu kita bersuhbah dengan orang yang senantiasa bersama Allah. Tadi terhenyuh hati kita, ibu belum pernah ketemu Abuya dan belum begitu mengenal dekat, cuma melihat foto-foto dan cerita-cerita Abuya, tapi sudah menangis. Nah, karena sudah sampai cahaya Abuya itu ke batinnya. Itu pagar. Lalu bagaimana kalau kita jauh dengan Abuya? Bapak di Gorontalo, kita di Jakarta. Inilah kita semua ini. Perlu senantiasa kita bertemu. Karena masing-masing kita ini beda-beda ikhlasnya. Beda-beda ikhlasnya. Dengan sering kita bertemu, dengan sama-sama kemauan untuk dekat kepada Allah melalui bimbing guru senantiasa kita berabitah kepadanya, maka kita bisa terjaga, bisa dipagar. Tidak mudah nafsu kita itu lari ke yang lain, menceritakan selain Allah, tidak. Karena kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita selalu menceritakan Allah, menceritakan Rasul, menceritakan aib-aib nafsu, menceritakan guru. Kalau sudah cerita yang lain-lain, nah itu lain pula wadah. Jadi itu perbuatan nafsu. Kemudian yang kedua, nafsu itu adalah sifat nafsu. Sifat nafsu kita ini selalu berkeinginan atau tersangkut dia kepada selain Allah. Datang beriring-iringan, bukan 1-2, bukan puluhan, bukan ratusan, malahan ribuan, berganti-ganti. Walaupun kita berzikir itu juga ingat selain Allah. Kita dalam salat ingat selain Allah. Apalagi kalau ada masalah. Nanti kata Rahmat tadi, di bawah itu banyak masalah. Seluruh Indonesia ditampung oleh beliau masalah yang berbagai-bagai. Tapi dengan MPTT, dengan tauhid sufi, dengan banyak masalah itu tidak bisa jadi satu masalah. Bisa jadi satu masalah. Apa satu masalah? Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillah. Itu aja. Kita bangun untuk Allah. Ada pun masalah dunia karena masih hidup, kita tangani aja semampu kita. Tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita susahkan. Karena yang mengatur semua itu untuk memudahkan jalan-jalan kita itu Allah. Lalu Allah beri cobaan, beri ujian kepada kita agar kita bisa bersabar. Tapi masalah itu tetap tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua masalah sebesar apapun selesai. Akhir masalah itu mati. Mati. Jadi maka di MPTT ini agar hati kita ini kita latih tersangkut kepada Allah. Bagaimana menyangkutkan hati kita kepada Allah? Terlihat perbuatan Allah yang nyata. Perbuatan kita tidak ada. Bisa kita berbuat karena Allah. Bergerak kita karena digerakkan oleh Allah. Misalnya tadi kita bertemu dengan Bapak karena kalau tidak dipertemukan tidak. Sama kemarin saudara kita yang jatuh pesawat. Itu juga ketentuan Allah.
Satu pun tidak ada penumpang yang ada di dalam pesawat itu ingin bunuh diri, tidak ada. Tidak, ingin mengakhiri hidupnya, tidak ada. Malah nanti mau pulang kampung gara-gara jatuh pesawat itu nggak mau. Takut dia. Tapi buah dari takut nggak jadi pulang kampung karena dia rajin berzikir dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi itu yung kalau mau rajin berzikir, yang penting ikhlas berzikirnya dulu. Jadi itu sifat nafsu, lalu akhlak nafsu. Akhlak nafsu ini saya paling jelek, paling kotor. Artinya yang tadi saya sebutkan, kesombongan saya, kedengkian saya, iri hati saya, buruk sangka saya, lalai saya, cinta dunia saya, itu bersarang di dada saya. Jadi itulah yang harus dibersihkan, harus dijinakkan. Itu tidak mudah. Tidak cukup dengan la ilaha illallah kita. Tidak cukup dengan amalan-amalan kita wajib beramal, tapi tidak cukup. Wajib ada harus pembimbingnya. Harus ada yang menyinari hati kita itu supaya terang. Inilah fungsi mursyid, fungsi guru. Kita belum tentu mengingat dosa menangis. Mengingat kesalahan-kesalahan kita menangis. Tapi kenapa ketika ingat Abuya kita menangis? Jadi alhamdulillah pertemuan kita malam ini juga direstui Abuya. Jadi kami mau kemari tadi ditelepon Abuya, saya sampaikan Bapak mau kemari. Alhamdulillah kita lanjutkan. Cuma dendanya saya pulang Senin. Di malam ini temu Bapak, hari Senin saya harus berangkat ke Banda. Alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, kalau bertemu Abu. Jadi itulah kita ini dalam pengawasan guru. Tidak boleh langgar. Jadi maka ketika orang yang selalu bersama Allah itu kita dekat dengannya, ingat kita akan dosa, ingat kita akan kesalahan, tumbuh keinginan kita untuk melakukan kebaikan, bukan dengan ilmu, bukan dengan kebaikan atau usaha kita. Ikhtiar kita, himmah kita itu wajib. Cuma kalau tidak berguru, kadang-kadang ada kepentingan dan keuntungan. Bukan tujuan kita murni karena Allah. Jadi inilah perlu bimbingan guru. Jangan salah kita dalam beriman, salah kita dalam beramal, dan salah kita dalam tujuan. Jadi agak diluruskan. Tujuan kita hanya mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kama itu aja. Seluruh kebaikan yang kita lakukan sudah kalau itu niat, insya Allah sampai. Tapi kalau untuk kepentingan diri kita, itu kadang-kadang kita dijauhkan lagi oleh Allah, dibuat kita malas. Malas. Jadi sebenarnya itu ada lagi yang kedua. Itu yang pertama tentang nafsu. Yang kedua, sangkutan Yang ketiga, syuhud. Yang keempat, marifat. Saya tidak lanjutkan itu karena ada yang lebih penting ini saya bacakan, yang bukan dalam bentuk makalah. Karena itu sudah ditulis oleh Nazarmi, nanti boleh diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran juga untuk kita semua yang disampaikan oleh Abu ke saya langsung.
Liar pada barang selain Allah merupakan dalil tidak sampai kita kepada Allah. Liar kita pada barang selain Allah. Selain Allah itu termasuk diri kita. Keakuan diri kita, sangkutan hati kita, semuanya. Dengan selain Allah kita tidak boleh liar. Makna liar di sini terpaut hati kita padanya. Terpaut hati kepada kebesaran diri, kepada kemuliaan diri, kepada amal, kepada makam, kepada kasyaf, kepada syuhud, kepada makrifat kita. Jadi kalau tersangkut hati kita kepada itu, kita tidak dapat Allah. Harus lepas. Jadi untuk melepaskan ini bagaimana? Kalau tidak ada ahli, kalau tidak ada ahlinya, kita bukan ahli. Kita baru orang lagi dilatih mandi, lagi dilatih berlari, baru nanti dilatih menendang, lalu baru dilatih untuk menggolkan. Jadi kita lagi dilatih. Umpamanya jika belum dapat rezeki, kita tetap dekat dengan Allah. Walaupun banyak cobaan macam-macam, itu tetap kita dekat dengan Allah. Tidak dapat kemuliaan atau penghargaan atau kemuliaan pelayanan dari orang lain terhadap kita, kita tetap dekat dengan Allah. Maaf banyak dikit. Pada hati manusia selalu saja datang keinginan yang begitu banyak. Jadi Abu tahu pada hati kita, karena itu pengalaman yang sudah dilalui Abu ya, banyak datang ke hati kita ini. Banyak yang kita rasakan sendiri, yang mengacaukan kita antara hamba dengan Rabbnya. Jadi yang datang itu akan mengacaukan kita dekat dengan Allah. Bagi seseorang yang dihidupkan mata hati dengan cahayanya, jadi diberikan nur basirah oleh Allah, dihidupkan mata, yang datang tersebut akan dihimpun ke dalam ainnya. Jadi yang datang itu akan dihimpun ke dalam ain Allah, zat Allah itu. Dia menyaksikan Allah dengan mata hati. Jadi pertama kita saksikan Allah dengan dalil, dengan ilmu. Yang kedua kita saksikan Allah dengan mata hati, dengan zauq, dengan rasa yang sampai ke hati kita. Yang ketiga kita saksikan Allah dengan Allah. Kemudian sehingga menghapus tercerai-berai keinginan kepada yang banyak. Jadi kalau orang sudah hidup mata hatinya, tentu dengan tahapan-tahapan niatnya benar, kemudian dia mempunyai himmah yang kuat, lalu ikhlas dia melakukan dan istiqamah, itu Allah memberikan cahaya nurnya, warik-warik ke hatinya, sehingga terhapus tercerai-berai keinginan kepada yang banyak. Tidak terlihat lagi nanti kalau selesai kerja ini pergi ke Dubai, itu tidak ada. Ke Dubai ini jauh sekali. Dikarenakan Allah belum terlihat di batin kita, maka banyak yang terlihat selain Allah. Jadi menandakan tidak ada Allah di hati, maka banyak teringat yang selain Allah. Maka perlu kita berzikir mengingat Allah dengan benar. Jadi zikir ini juga perlu bimbingan. Ada tahapan-tahapan zikir. Ada zikir ma'al ghaflah, lidah berzikir, hati lalai. Ada zikir ma'al ya'dah, teringat kepada makna-makna zikir. Kita ciptaan Allah, kita budak Allah, kita hamba Allah, dan Allah yang kita tuju, tidak ada yang lain wujud, yang ada hanya wujud Allah. Itu tingkat kedua kita rasakan di dalam batin kita. Yang ketiga
Zikir ma'al huzur, terasa keberadaan Allah. Nah, itu di dalam hati kita. Kalau sudah dapat terasa keberadaan Allah, itu kecil yang lain. Kecil yang lain. Jadi kalau mencari dunia, mencari apapun, kenapa kecil yang lain dibuat Allah? Kalau mau cari pahala lah, nah, hitung-hitung pahala. Kalau kita hitung-hitung pahala, kita ingin mencari dunia ini, terlalu kecil dunia ini. Tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Kata Allah, salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan 2 rakaat. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Ini mau dikasih sekarang dunia ini, tidak sanggup kita terima nanti. Jadi dunia itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka Rasulullah tidak memilih dunia, tidak memilih jabatan, tidak memilih harta, tapi yang dipilih Rasulullah hamba. Bukan emas, bukan kedudukan, bukan raja, tapi yang dipilih Rasulullah sebagai hamba. Hanya mengabdi pada Allah. Masih jam 11, kita sampai jam 12, boleh? Nah, boleh ya? Biasanya sampai jam 2 nggak apa-apa. Tapi karena kita dibatas jam 12, nah, kita sampai jam 2. Moga-moga jam setengah 12 sudah selesai. Nah. Maka perlu kita berzikir untuk mengingat Allah agar tidak banyak keinginan yang berbagai-bagai. Jika ada orang-orang yang lalai tidak suka kepada kita, maka kita pun tidak suka padanya, karena hawa nafsu. Jadi kalau ada orang lalai, dia tidak suka. Nah, malas kita ke PDT itu dikit-dikit bicara agama, dikit-dikit bicara guru, dikit-dikit bicara Rasul, dikit-dikit bicara Allah, dikit-dikit bicara syuhud. Nah, kita pun juga tidak suka kepadanya karena nafsu. Nah, karena nafsunya. Karena kenapa? Yang diceritakan hartanya, yang diceritakan mobilnya, yang diceritakan rumahnya, macam-macam yang diceritakan tentang dunia. Sementara kita lagi menghancurkan yang demikian. Bukan kita tidak boleh berharta, bukan kita tidak boleh berpangkat, bukan kita tidak boleh kaya. Tapi kalau kaya, pangkat, harta, anak membuat kita berpisah dengan Allah, itu adalah bala yang besar. Baru itu menjadi baik, menjadi benar untuk kehidupan kita. Misalnya kayak bapak, nah, ada jabatan, dimanfaatkan untuk agama, tanda tangannya sangat berharga. Nah, misalnya seperti rencana beliau, kepala dinas untuk pergi 3 hari ke Likupang, pengkaderan, itu mudah. Tapi kalau Andi yang tanda tangan, tidak ada yang jadi itu mudahnya kalau pejabat sudah tahu kepada Allah. Jadi jalan ke surga itu ribuan. Nah, ada yang dengan jabatan itu kita ada sampai ke surga. Kalau jabatan itu kita manfaatkan untuk kepentingan umat, untuk dekat kepada Allah. Nah, ini insya Allah manfaat seperti itu. Dengan demikian, jadilah Allah sebagai pemimpin. Kita harus menjadikan Allah sebagai pemimpin kita, dan selalu berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita harus bersumpah dari pagar. Orang-orang yang dekat dengan
Allah, atau dengan orang-orang yang dekat dengan orang yang bersama Allah. Nah, jadi itu harus kita dekati. Siapa saja yang kita membawa hati kita itu untuk dekat, siapa saja terpetunjuk kita, ingin kita beramal saleh, ingin kita memaafkan kesalahan orang, ingin kita berakhlak baik. Jadi orang itu harus kita dekati. Tapi kalau ada orang membawa bertambah dengki, bertambah dendam, bertambah buruk sangka, bertambah sombong, itu lebih baik tinggalkan. Walaupun secara materi banyak menghasilkan. Karena musibah yang besar bagi kita apabila kita jauh dari atau berpisah hati kita. Musibah itu bukan bangkrut, bukan mati. Mati itu memang sudah janji Allah. Bangkrut itu juga cobaan Allah. Tapi berpisah dengan Allah ini bala yang besar. Lalu tinggalkan akan agama dan dunia orang-orang yang lalai, walau dia orang alim. Jadi kalau dia lalai walaupun alim, itu tinggalkan. Artinya dia alim, tidak bermanfaat ilmunya itu untuk kita dekat kepada Allah. Jadi ilmunya tinggal di kepalanya, tapi lidahnya membicarakan keindahan dunia. Dan malahan membuat kita bisa bermaksiat. Itu walaupun alim kita tinggal, dan dipandang hebat di masyarakat. Supaya dengan kealiman itu orang memandang hebat, karena dia membuat kita berbimbang dari mengingat Allah. Jadi orang-orang yang mengetahui yang ini, kalau berbimbang kita mengingat Allah, itu tidak apa-apa kita tinggalkan. Tapi meninggalkan bukan karena benci, kita malahan harus sayang padanya. Seperti Bapak tadi mengatakan, jangan saya saja yang selamat. Maka Bapak pengen masyarakatnya, anak buahnya juga selamat. Jadi itulah berarti dah masuk rohani Abu Yad ke dadanya. Jadi lebih mencintai umat. Setengah daripada tanda orang kaya dengan Allah, dia berjinak-jinak dengan Allah. Jadi kalau orang kaya dengan Allah itu senantiasa dia berjinak-jinak dengan Allah. Di hatinya itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Terlihat nikmat Allah, terlihat kasih sayang Allah, terlihat cinta Allah, terlihat pemeliharaan Allah. Itu wajah di hatinya, sehingga dia tidak bisa bergerak pada yang lain. Lemah dia rasanya untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Cara bagaimana lagi? Kalau salat saya ini tidak mampu untuk mensyukuri ini, kalau sedekah saya ini tidak mampu untuk mensyukuri ini, sehingga dia pengen lagi dekat dengan Allah. Jadi karena itu sudah terlihat di batinnya. Dan dia liar dari selain Allah. Artinya dengan selain Allah tidak begitu dia ingat. Itu tanda orang yang kaya dengan Allah. Jadi kalau tidak ingat kita pada selain Allah, itu kita kaya dengan Allah. Jika kita banyak ingin selain Allah, maka kita miskin dengan Allah. Kalau kita banyak dengan selain Allah, di hati kita itu dikuasai oleh selain Allah, semuanya yang menguasai kita kurang Allah, maka kita miskin dengan Allah. Jika kita kaya dengan Allah, maka kita akan kaya dengan tiap-tiap sesuatu. Kalau kita kaya dengan Allah, di tiap-tiap sesuatu itu kita akan kaya. Mau apa? Karena di situ ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ada di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi misalnya kita kaya dengan mata kita syukuri. Kalau enggak ada mata, dikorek mata nih, enggak jadi bekerja terus. Jadi kita harus kaya dengan nikmat Allah. Kaya kita dengan lidah kita yang diberikan Allah. Kita bisa bicara. Banyak orang yang bisu tidak bisa bicara.
Kaya dengan telinga kita bisa mendengar. Banyak orang yang tuli. Kaya dengan kesehatan kita. Banyak orang yang stroke, koma di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Apa gunanya? Jadi apabila kaya kita dengan Allah, maka kita kaya dengan selain Allah. Tidak berhajat kita pada tiap-tiap sesuatu itu. Jadi kita tidak berhajat kepada apapun. Jadi seperti Ibu bilang tadi, kami tidak berharap menang. Tapi Allah telah mentakdirkan menang. Kalau tidak berhajat itu, mungkin kalau berhajat tak menang. Artinya besok mau pemilihan, Bapak pulang gaji. Karena tidak berhajat, menang. Jadi pulang gaji kemudian. Tidak kaya Allah oleh tiap-tiap sesuatu, karena tiap-tiap sesuatu itu tidak dapat mengayakan Allah. Dan tiap-tiap sesuatu kita, alam semesta ini tidak dapat mengayakan Allah. Allah tidak berhajat. Yang berhajat tiap-tiap sesuatu ini kepada Allah. Maka apabila kita fakir, kita dengan hal ataupun makam, artinya kaya kita hilang dengan sebab adanya hal, yaitu cahaya-cahaya Allah yang masuk, atau makam kita sudah bertempat pada makam. Jadi sama makam juga tempat-tempat kita, misalnya kita sudah jadi orang yang taubat, sudah jadi orang yang inabah, sudah jadi orang yang muhasabah, misalnya kita sudah misalnya pirar, sudah cinta, sudah tawakal, sudah rindu misalnya. Nah, kita sudah bertempat di makam-makam itu pun kita bukan kaya dengan Allah. Harus hilang itu. Jangan teringat kita kepada makam kita, apalagi ilmu, apalagi amal. Makam saja tidak boleh ingat. Tidak boleh berapa mulianya makam. Tapi jangan makam menjadi tujuan. Maka berzikir kita di MPDT ini bukan keramat, bukan untuk kenapa saya sudah 7 tahun, 10 tahun berzikir kok tidak terbang-terbang, masih di tempat duduk saja. Itu yang terbang kata Tepu, sudah ada pesawat, apa terbang lagi? Berenang sudah ada ikan dan sudah ada tidak perlu lagi sulit-sulit. Yang penting bagi kita bagaimana kita dekat dengan Allah, bukan terbang. Belum tentu orang terbang itu dekat dengan Allah. Maka jangan cari keramat. Tujuan kita itu Allah. Jadi maka kalau orang kaya dengan Allah, maka Allah akan jadikan dunia itu sebagai budaknya. Allah akan jadikan dunia sebagai budaknya. Tapi apabila orang miskin dengan Allah, dia akan jadi budak dunia. Budak punya mobil mewah, capek kita merawatnya, ya kan? Kadang-kadang kita pula yang cuci. Dibawa sama orang kotor lagi, kita lagi yang cuci. Jadi kita diperbudak. Bukan tidak boleh mencuci mobil, tapi hati kita jangan bersangkut ke situ. Kemudian kita sudah bertempat pada makam di mana kita sudah bisa bertawakal. Nah, misalnya kita sudah bisa bertawakal, ya. Kemudian kita sudah cinta misalnya, atau kita sudah zuhud. Apabila belum disuhudkan, itu kita jauh dari Allah. Walaupun kita sudah bertawakal, walaupun kita sudah cinta, tapi makam-makam itu harus disuhudkan. Artinya kita bermusyahadah, terlihat keberadaan Allah, bukan makam kita. Karena makam itu makam itu pemberian.
Kenapa harus kita bangsakan makam itu kepada diri kita? Karena kita rajin beramal, rajin berzikir, rajin salat tahajud, rajin bersedekah, rajin salat duha, rajin kita menghafal Al-Quran. Lalu kita sudah merasa saleh dan merasa mulia. Tidak harus miskin kita dari hal yang demikian. Kita harus kaya dengan Allah. Jadi kita jauh dari orang yang lalai, bukan tidak berdakwah. Nah, kita jauh dari orang yang lalai, bukan tidak berdakwah. Tapi berdakwah itu sekedar yang mungkin. Nah, jadi jangan berdakwah memberi mudarat. Nah, kita sampaikan agama begini-begini, lalu mereka memusuhi kita. Kita sampaikan juga, itu mudah. Nah, jadi berdakwah itu sekedar yang mungkin, mengajak juga sekedar yang mungkin. Kalau tidak mau, jangan dipak. Tugas kita mengajak, menyampaikan. Yang memberi petunjuk Allah. Kita tidak mampu. Diri kita saja, jangankan orang lain, kita yang sudah paham seperti ini, kita mau bertahan dalam kebenaran, kita mau bertahan agar tidak melakukan dosa, kita mau bertahan agar tidak lalai, kita tidak mampu kecuali nur Allah itu masuk. Cahaya asma dan sifat Allah itu menguasai batin kita, barulah kita putus dengan kesalahan dan kelalaian. Sebelum itu kita tetap kadang sering terjerumus. Jadi maka Allah itu punya sifat hilim, lemah lembut, punya sifat ihsan. Ihsan itu apa? Entah mudallah kapan. Jadi orang yang bersifat ihsan, dia sadar akan dirinya bahwa Allah tidak lantas menghukumnya waktu dia melakukan dosa. Nah, maka dia cepat-cepat bertobat. Coba kalau begitu kita melakukan dosa, Allah hukum saat itu, atau tidak sempat kita bertobat, kita mati. Lagi berzina misal, mati. Kita dalam neraka. Lagi menipu, mati. Kita lagi menzalimi orang, misalnya mati. Jadi maka MPDT agar kita kaya dengan Allah, biarlah miskin dengan selain Allah. Dengan selain Allah. Orang yang kaya dengan Allah itu akan dikayakan, akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Jadi itu sedikit yang dapat disampaikan pada malam ini. Karena sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Moga-moga bermanfaat untuk pribadi kami dan juga untuk kita semua. Dan pertemuan malam ini dengan Bapak juga sangat bermanfaat dan banyak pengalaman dan faedah yang kita dapatkan. Moga-moga kita semua di waktu yang lain, Bapak juga sama Ibu, kami mohon maaf ya atas segala pelayanan kurangan. Maklum di sini namanya anak-anak muda Pak, anak muda yang itulah ucapan, perbuatan, ini semua itu kami tidak menganggap Bapak dan Ibu orang lain. Kapanpun Bapak kemari, silakan, insya Allah informasikan. Ini anggap dia rumah Bapak lah, rumah Bapak sendiri. Pernah ada mana di sini ya? Ada mana di sini? Demikian belum sampai jam 12. Kurang kami mohon maaf. Kalau ada yang mau memberikan sedikit pandangan-pandangan silakan. Kalau tidak kita tutup. Saya doakan Bapak kembali tempatnya dengan selamat dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan insya Allah akan dilantik sebagai bupati dan menjaga amanah sampai akhir tugas beliau, dan diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhir. Dan Allah ya